Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sahabat ODB, ayat emas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Judul renungan kali ini, Tidak Pernah Sendirian, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, ketika sedang menulis pedoman Alkitab untuk para pendeta di Indonesia, seorang kawan kagum pada budaya kebersamaan yang diterapkan di negeri ini. Budaya yang disebut gotong royong tersebut dilakukan di desa-desa. Ketika warga bekerja bersama, memperbaiki atap rumah seseorang atau membangun kembali jembatan atau jalan. Bahkan menurut teman saya, itu terjadi juga di kota besar. Orang biasanya pergi bersama ke suatu tempat, halnya saat berobat ke dokter. Ya, itulah kebiasaan di sana. Mereka tidak pernah sendirian. Para pengikut Yesus di seluruh dunia patut bersuka cita karena kita juga tidak pernah sendirian. Sahabat yang selalu dan terus-menerus menemani kita itu adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dengan kesetiaan yang melebihi kasih seorang kawan, Roh Allah diberikan Bapa Sorgawi kepada setiap pengikut Kristus agar menjadi penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yesus berjanji Roh Allah akan turun setelah masa pelayanannya di bumi berakhir. Allah tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Yesus. Tetapi Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai kamu, akan diam di dalam kamu, mendiami setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Roh Kudus adalah penolong, penghibur, pendorong, dan penasehat kita. Sahabat yang terus menemani kita di tengah dunia yang mudah membuat orang merasa kesepian, termasuk mereka yang paling aktif sekalipun. Kiranya kita senantiasa hidup dalam kasih dan pertolongannya yang menghibur kita. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana kesadaran bahwa Roh Kudus hidup dalam diri Anda dan memberi semangat dan dorongan kepada Anda? Pernahkah Anda mengabaikan penghiburan dari Allah? Sahabat ODB, ingatlah, Yesus berjanji bahwa kita akan senantiasa didampingi oleh Roh Kudus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan,
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.